Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Masita Wahid, SPD MS, selaku pembimbing mata kuliah Fisiologi Hewan. Perkenalkan, nama saya Hermin Pondopasoso, NIM H031809, kelas Pendidikan Biologi A, Angkatan 2018. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan sampai pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Jadi sebelum kita ke mekanismenya, perlu kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya itu kontraksi dan relaksasi. Jadi kontraksi itu keadaan di mana otot memendek, kemudian relaksasi itu di mana keadaan otot memanjang. Ini saya akan menggambarkan otot pada manusia. Ya, jadi ini adalah bagian tengah itu tulang, kemudian yang ini adalah otot. Ya. Jadi ini ketika kita memperbesar otot ini, jadi ini akan seperti ini. Jadi ini kita kenal sebagai otot lurik. Nah, kemudian ketika kita memperbesar ini, di dalamnya itu terdapat inti sel. Ya, ini adalah inti sel, ini juga inti sel. Kemudian inilah yang disebut dengan serabut otot. Ini ditarik lagi atau diperbesar. Ini dinamakan dengan myofibril. Kemudian pembatas-pembatas ini dinamakan dengan garis pad. Jadi satu kotak ini dinamakan dengan sarkomer. Jadi disinilah kita dapat mengetahui bagaimana mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Nah, kemudian saya akan menggambarkan secara jelas mengenai bagian-bagian dari sarkomer. Jadi pada sarkomer kita kenal dua filamen. Yang ini kita namakan dengan filamen aktin, dan yang ini kita namakan dengan filamen myosin. Jadi untuk itu saya akan menjelaskan mengenai aktin dan myosin bekerja sama untuk kontraksi dan relaksasi otot. Sampai sini, Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aktin dan myosin bekerja sama untuk kontraksi dan relaksasi otot. Pertama-tama itu seperti gambar sarkomer tadi. Kalau masih ingat, ini yang tidak tebal itu dikatakan dengan aktin, kemudian yang tebal itu dikatakan dengan myosin. Nah, pada tahap pertama ini ada CA2+ berikatan dengan troponin di bagian aktin. Ya, sehingga
mengakibatkan kepala miosin terbuka. Nah, ini intinya ialah Ca2+ berikatan dengan troponin sehingga kepala miosin terbuka. Ya. Kemudian tahap yang kedua atau fase yang kedua yaitu adanya ATP yang datang melekat pada kepala miosin. Jadi intinya pada tahap kedua ini yaitu ATP melekat pada kepala miosin. Nah, kemudian ini tadi tahap pertama, kemudian ini tahap kedua. Nah, kemudian pada tahap ketiga itu ya, jadi pada tahap ketiga itu ada yang kita kenal dengan hidrolisis ATP, di mana hidrolisis ATP yaitu pemecahan yang tadinya ATP menjadi ADP. Ya, jadi pada tahap ketiga ini bisa disimpulkan bahwa terjadi hidrolisis ATP menjadi ADP plus fosfat. Ya, kemudian pada tahap keempat itu setelah ADP dengan fosfat itu berikatan dengan kepala miosin, maka kepala miosin tersebut akan sampai melekat pada bagian aktin tersebut. Ya, ini adalah aktin. Jadi kepala miosin ini akan menempel pada bagian aktin. Nah, ini adalah tahap yang keempat. Kemudian bisa disimpulkan bahwa pada tahap keempat ini kepala miosin menempel pada bagian aktin. Nah, kemudian tahap yang kelima yaitu pelepasan ADP. Di sini kelima ini terjadi pelepasan ADP. Di sini ADP lepas. Nah, sehingga ketika ADP lepas mengakibatkan aktin meluncur. Jadi inilah yang kita kenal dengan proses relaksasi. Nah, kemudian ini tadi kepala miosin menempel pada bagian yang ada pada aktin, kita kenal dengan
kontraksi. Jadi bisa disimpulkan pada tahap yang kelima ini ADP lepas menyebabkan aktin meluncur. Jadi inilah proses terjadinya kontraksi. Ketika sudah sampai di tahap 5, maka ini akan berulang secara terus-menerus, dimulai dengan masuknya kalsium 2+ sampai ini akan berasal dari otot. Jadi inilah sedikit penjelasan dari saya terkait mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.